Oke. Masuk, Dengar, Pak. Dengar, Pak. Nah, kita mulai ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas materi baru ya, yaitu interpolasi ya. Nah, interpolasi ini merupakan bagian dari curve fitting ya, mengepaskan kurva ya, intinya seperti itu. Kita mempunyai data, datanya mungkin data diskrit, kemudian kita ingin mengetahui data tertentu yang tidak berada pada atau tidak persis sama dengan data yang sudah kita miliki atau kita punyai. Ya. Nah, datanya itu sebenarnya ada dua cara yang bisa kita lakukan ya. Yaitu kalau misalnya datanya itu terletak di antara data yang kita miliki atau nilai yang kita ketahui itu adalah terletak di antara data yang kita miliki, yaitu yang kita sebut sebagai metode interpolasi. Tapi kalau data atau nilai yang ingin kita ketahui itu terletak di luar rentang dari data yang kita miliki, itu yang kita sebut sebagai ekstrapolasi. Ya. Jadi kita ekstrapolate, kita lakukan ekstrapolasi, namanya juga ekstra ya. Ekstra itu kan berarti tambahan ya, di luar dari apa? Dari data yang kita miliki. Jadi kalau misalnya katakanlah datanya pada fungsi sumbu X gitu, dari 0 sampai 100 gitu, kemudian data yang kita miliki, yang ingin kita ketahui itu misalnya pada nilai X sama dengan 120, nah ini kan sudah di luar rentang dari data yang kita punya, sehingga kita melakukan ekstrapolasi. Ya, tapi kalau kita ingin mengetahui pada titik misalnya X sama dengan 60, di mana itu terletak di antara 0 sampai 100, ya berarti kita melakukan interpolasi. Ya. Perbedaannya di situ. Dan kemudian untuk curve fitting ini kita bisa melakukan dua metode besar ya. Yang pertama ini yang kita lakukan ya, menggunakan interpolasi. Kemudian yang berikutnya itu adalah menggunakan regresi. Ya, yang regresi ini akan dibahas nanti setelah UTS ya. Untuk yang interpolasi, nah ini kita bahas pada pertemuan hari ini dan juga pertemuan minggu depan. Ya. Nah, intinya adalah pada metode interpolasi ini, dari data-data yang ada, kita menyusun suatu persamaan di mana persamaan tersebut akan membentuk suatu fungsi yang mengenai semua titik data yang kita miliki. Intinya adalah di situ. Jadi semua titik data itu akan dilewati oleh fungsi yang kita susun atau yang kita bentuk. Nah, ini akan berbeda dengan metode regresi yang akan dibahas setelah UTS, ya, di mana dasar pemikirannya adalah disusun suatu fungsi yang mana galatnya itu nilainya adalah minimum antara galat nilai dari fungsi yang kita susun tersebut dengan nilai yang sebenarnya. Jadi galatnya diminimalkan. Nah, dengan demikian karena kita memperkirakan di situ ada galat, maka fungsi yang dibuat itu tidak harus mengenai titik-titik data yang ada. Nah, jadi itu perbedaan utama antara kegiatan interpolasi dengan regresi. Ya. Oke, nah sekarang kita sudah
mengetahui itu dasarnya ya, dan Anda juga sudah ini ya, sudah mengerjakan puzzle ya. Jadi saya pikir Anda sudah paham ya apa yang kita bahas ya. Tapi kita coba wrap up aja dulu. Untuk metode metode regresi yang dipelajari pada mata kuliah ini ada berapa yang akan kita bahas. Saya coba random ya, tanya random ya. Siapa ini? Sebentar. Aku hilang. Anang Kurnia Hidayat. Ada Anang. Halo. Ada tidak Anang? Ya, ada. Oke, tolong dijelaskan apa yang Anda pelajari. Ada suara gurunya. Jadi kalau yang kemarin saya lihat di video itu membahas tentang interpolasi. Jadi ada dua video kan itu Pak, ada yang interpolasi sama yang Lagrange method buat nyari interpolasi. Oke. Perbedaannya apa? Kalau dari yang metode Lipschitz kan tadi intinya udah disampaikan sama Pak Alex, itu menyusun suatu persamaan fungsi yang terdiri dari semua variabel-variabel X-nya yang diketahui. Jadi istilahnya mengambil suatu titik berdasarkan titik-titik yang lain seperti itu. Untuk udah itu. Oke, ya saya terdengar suara saya. Iya, yang terdengar suara burung kayaknya di background itu. Oke, saya coba ke tempat ke teman yang lain ya. Dengan Muhammad Gondo Prasetyo. Ada atau tidak? Gondo Prasetyo. Halo? Nggak ada? Oke, kita loncat lagi ya. David Gorian. Halo? Oh, ini nggak ada lagi. Oke, kita loncat. Muhammad Atur. Ada atau tidak? Nggak ada juga. Wah, ini pada kemana ini? Atau suara saya nggak kedengaran ya? Tes 1, 2, 3. Kedengaran, Pak. Kedengaran. Oke, ini pada menghilang ini pesertanya ini. Tiurma Grace Widiawati. Ada atau tidak?
Halo? Oh, nggak ada lagi. Mungkin saya bisa melanjutkan yang tadi, Pak. Udah. Gimana? Jadi dari namanya sendiri itu kan interpolasi itu mencari fungsi untuk mengetahui titik-titik yang kita miliki. Jadi kita sebelumnya kita memiliki pasangan data, misal X0, Y0, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, dan seterusnya. Dan kita dari titik tersebut kita mencari suatu titik yang belum diketahui nilainya seperti itu. Jadi yang pertama tuh ada metode langsung di mana kita mengetahui jika terdapat ada n plus 1 data dan kita lalu menyusun suatu polinomial dengan order n. Jadi kita menyusun suatu persamaan seperti persamaan polinomial yang terdiri dari A0 hingga ke AN seperti itu, tergantung dari order yang diketahui. Jadi kita menyusun persamaan Y sama dengan A0 plus A1 X1 plus A2 X2 dan seterusnya hingga AN kali X pangkat N seperti itu. Lalu bagaimana mendapatkan itunya? Misal ambil suatu contoh soal aja ya, Pak. Misal diketahui titik X0 Y0 random aja 64,19,8 itu X0 sama Y0 dan yang X1 Y1 tuh 80 sama 27,4. Ini saya ambil dari soal yang kemarin. Jadi kita menyusun persamaan linearnya Y sama dengan A0 plus A1 X1 seperti itu. Lalu kita substitusikan ke dalam nilai-nilainya tadi untuk mencari nilai A0 dan A1-nya. Jadi kita masukkan nilai Y0-nya 19,8 sama dengan A0 plus A1 X1. X1-nya kita substitusikan dengan nilai yang tadi 64 diketahui. Dari persamaan itu kita memperoleh nilai A0 sama dengan 19,8 min 64 A1 seperti itu. Lalu untuk yang kedua 27,4 Y1 sama dengan A0 plus X1 A1. Kita masukkan nilai X1-nya 80 seperti itu. Dari persamaan tersebut kita memperoleh nilai A1 sama dengan 0,475. Dan kita masukkan ke dalam persamaan yang awal 19,8 sama dengan A0 plus 64 A1. Nah, A1-nya itu diganti dengan variabel dengan nilai 0,475 tersebut. Lalu kita bisa mendapatkan A0 dari persamaan tadi. A0 diketahui 19,8 sama dengan A0 plus 64 kali 0,75. Jadi diketahui A0-nya sama dengan min 10,6 seperti itu. Lalu kita masukkan nilai A0 sama A1-nya tadi ke persamaan linear Y sama dengan. Jadi diperoleh persamaan Y sama dengan min 10,6 ditambah 0,75 X. Nah, kita kan tadi bertujuan untuk mencari nilai Y ketika X-nya itu 70. Kita substitusikan ke dalam persamaan Y sama dengan min 10,6 plus 0,475 X, sehingga diperoleh Y sama plus 0,475 dikali 70, diperoleh Y sama dengan 22,65. Jadi seperti itu, menggunakan persamaan linear Y sama dengan A0 plus 64 A1, menggunakan prinsip yang itu tadi. Oke. Binomial seperti itu. Apakah fungsi yang disusun tersebut harus bersifat linear? Kalau kan menggunakan prinsip persamaan polinomial, jadi tidak harus linear, bisa yang penting dari titik-titiknya tersebut diketahui. Diketahui beberapa pasangan titik data.
Oke, makasih. Tadi saya Anang ya. Ya Pak. Ya. Makasih Anang. Coba teman yang lain juga ya. Rizal, ada nggak? Rizal Alfariji. Ada Pak. Oke. Bagaimana menurut Anda jawaban teman Anda itu? Jawaban Anang tadi. Setuju Pak, benar. Setuju. Iya, jadi Interpolis itu kan mencari titik-titik yang belum diketahui dengan data-data yang ada gitu. Kalau misalkan datanya diketahuinya 2, ya akan ditemukan garis gitu, garis linear. Kalau misalkan 3 nanti jadi polinomial, 4 dan seterusnya gitu. Semakin banyak datanya semakin tepat interpolasinya. Oke. Artinya apakah Anda akan menggunakan semua titik yang ada atau tidak ya? Kalau misalnya Anda punya 10 data, 10 pasang data X0 Y0, X1 Y1 sampai X9 Y9, itu semua pasti akan digunakan titik-titik tersebut. Ya menurut saya kalau misalkan datanya semakin banyak mungkin interpolasinya semakin akurat, Pak. Oke. Ya. Kalau misalnya Anda punya 10 data, tapi ternyata datanya itu apa namanya? Kalau digambar itu ya, diplot itu kira-kira akan membentuk apa namanya? Garis lurus. Kira-kira Anda akan menggunakan ke-10 data itu atau tidak? Maksudnya 10 datanya itu langsung membentuk garis lurus itu, Pak? Ya, kan kita punya, Anda punya ya X0 Y0, X1 Y1 sampai X9 Y9. Tapi kalau itu ini kan diplotkan, dibuat grafiknya, ini kok bentuknya garis lurus gitu. Nah, apakah Anda tetap akan menggunakan 10 data tersebut untuk melakukan ini? Kalau setahu saya yang jika datanya trennya itu seperti garis lurus itu menggunakan regresi, Pak. Enggak, ini enggak. Ya kok. Itu regresi nanti juga ada nonlinear juga itu. Anda punya 10 data, gitu kan? Kalau Anda menggunakan apa namanya ya interpolasi, kan maksimal Anda akan mempunyai apa namanya mempunyai polinomial sampai order berapa itu? Kalau ada 10 data. 10 polinomial order 9, Pak. Order 9 gitu kan. Persamaannya menjadi order 9. Tapi ternyata kalau digambar itu bentuknya itu linear. Semua data yang ada itu. Nah, apakah kira-kira Anda akan menggunakan persamaan polinomial order 10? Bingung juga ya, Pak. Ya. Oke, makasih. Bapak panggilannya apa? Rizal ya? Iya, Rizal aja, Pak. Rizal. Atau ada nama panggilan lain? Apanya? Anda punya nama panggilan lain atau memang panggilannya Rizal? Enggak, Rizal aja, Pak. Oh, pakai Rizal aja itu berarti ada yang lain. Alfa itu. Oke, saya coba tanya teman yang lain kayaknya. Tonggi ada Tonggi? Hadir, Pak. Anda mendengarkan ini tadi apa namanya percakapan saya dengan Rizal tadi? Iya, Pak.
Anda paham yang saya tanyakan atau tidak? Tadi kalau nggak salah, jika 10 pasang data itu kita buat grafiknya akan bentuk garis lurus gitu ya, Pak? Ini horizontal atau vertikal, Pak? Terserah. Aduh. Menurut saya kalau misalnya dia ya kalau horizontal atau vertikal jelas gampang. Oke, buat miring, diagonal gitu. Bentuk garis lurus gitu ya, Pak? Seharusnya bisa-bisa aja sih, Pak, menurut saya, Pak. Maksudnya gimana? Bisa-bisa aja gitu. Ya, bisa digunakan membentuk persamaan yang dengan apa tadi derajat 9 itu, polinomial berderajat 9. Terus? Tapi mungkin kalau kita menggunakan 10 pasang data itu perhitungannya akan agak lebih lama, Pak. Itu. Oke. Jadi Anda tetap menggunakan menggunakan polinomial orde 9 gitu ya dalam hal ini ya. Iya, Pak. Oke. Ya, makasih Tonggi. Kita coba Baik, Pak. yang lain coba ya. Siapa ini? Rahmi Agus Nur Rizita. Iya, Pak. Oke. Gimana menurut Anda? Ini saya tadi menanyakan pada Tonggi sama Rizal gitu ya. Kalau misalnya kita punya 10 pasang data XY gitu, sementara ternyata kalau kita plot itu datanya membentuk garis linear. Apakah kita akan menggunakan polinomial orde 9? Kalau menurut saya, iya Pak, tetap menggunakan polinomial orde 9, Pak. Mengapa? Karena kan tadi seperti yang Bapak bilang, kalau interpolasi itu kan menghubungkan titik-titik yang tersedia. Makanya menurut saya tetap digunakan interpolasi dengan menggunakan semua titik itu, Pak. Oke. Ya. Tapi semua titiknya tuh bentuk garis lurus. Kalau menurut saya kayaknya enggak, Pak. Kayaknya enggak garis lurus sih, Pak. Soalnya kan polinomial kan ada yang pangkat 2 atau lebih, jadi kayaknya mungkin enggak garis lurus sih, Pak. Gitu. Oke, makasih. Pak, izin berpendapat, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya ya, kalau misal udah garis lurus, misal saya cek pakai persamaan yang nanti ordenya 1 garis lurus, orde 2 garis lurus, 3 juga garis lurus, sampai 3 masih garis lurus. Ya, saya cuma pakai orde 2 aja lah. Soalnya berarti itu persamaan linear kan, interpolasi itu kan kayak kita buat grafik buat garis dari data-data diskrit kan. Jadi kita membuat suatu persamaan kontinu buat pendekatan itu kayak kita buat persamaan grafiknya kalau udah diinterpolasi didekati sampai data ketiga masih lurus sampai orde ketiga masih lurus aja ya saya cuma pakai orde 2 aja cukup. Gitu. Jadi nggak perlu sampai lanjut sampai orde 9 gitu ya, sampai tinggi gitu. Perlu nggak sampai orde 9 gitu? Halo? Nggak perlu, Pak. Nggak perlu, Pak. Nggak perlu? Ya, oke. Ya, nanti
ketika kita melakukan interpolasi kita harus melihat ininya ya, apa namanya, tren dari itunya, tren dari apa, data yang kita miliki itu. Mungkin kalau misalnya katakanlah trennya tadi seperti linear, kemudian ini ya kita tidak perlu sampai menggunakan apa, orde yang tinggi sekali, karena kita gunakan orde yang tinggi nanti penambahannya adalah pada ininya ya, tingkat ketelitiannya itu tidak akan menambah secara signifikan. Ya. Ya. Kita juga bisa apa namanya mendapatkan apa, hasil yang mungkin agak apa ya, kurang tepat gitu ya, justru kalau kita menggunakan orde yang tinggi, kalau sementara fungsi yang kita cari atau titik-titik yang kita cari itu bentuknya mirip dengan orde yang lebih rendah ya. Jadi misalkan saya coba share di sini ya. Misalkan kita punya data kayak gini. Misalnya seperti ini. Ini kita punya apa namanya, punya 4 titik ya. Berarti ini kan ordenya kalau dibuat polinomial akan bentuk orde 3 gitu kan. Atau mungkin terlalu banyak ya ininya ya. Kita buat yang gampang aja, yang ini 3 titik ya. Orde 2 gitu kan. Misal ya. Atau gambarnya gimana ya? Mungkin gambarnya agak susah. Jadi kalau kita menggunakan seperti ini kan berarti kita menghubungkan titik-titik ini gitu kan. Nah, seperti ini. Atau mungkin ya. Ini kira-kira seperti ini lah, tambah lagi mungkin ya, ada titik lagi di sini. Jadi kita punya 4 titik ya, 4 titik, tapi sebenarnya 4 titik ini menggambarkan fungsi orde 2. Jadi kalau kita plot di sini misalnya ya, ini akan membentuk apa namanya, persamaan orde 2 ya. A0 plus A1X plus A2X kuadrat. Ini aslinya seperti ini misalnya. Tapi karena kita menggunakan interpolasi, ya, di sini ada 3 titik, maka kita ada 4 titik, berarti interpolasi yang kita lakukan, ya, I-nya, ini kita dekati, berarti menjadi bentuk orde 3. Ya. Nah, apa yang mungkin terjadi di sini adalah karena ini ordenya orde 3, kemungkinan kita akan mendapatkan kondisi yang tidak ini. Saya gambarnya mungkin yang agak susah ya gambarnya ya. Bisa jadi katakanlah ini kita mendapatkan lengkungan seperti ini ya. Mungkin ya. Nah, bisa anggap misalnya seperti ini. Jadi apa yang kita yang kita dapatkan di sini adalah justru pada rentang di mana yang harusnya ini bisa kita ambil menggunakan orde 2, ini justru mendapatkan galat yang
lebih tinggi ketika kita menggunakan pendekatan orde yang lebih tinggi. Ya. Jadi kalau misalnya seperti tadi, pertanyaan saya ini kan bentuknya kan bentuk fungsi linear seperti ini. Ya, ini kalau dihitung sebenarnya nanti akan kita mendapatkan fungsi linear aja gitu kan. Tapi kalau misalnya ya seperti linear kayak gini, kemudian kita dekati dengan apa? Kita dekati dengan orde 3 misalnya ya, gitu kan. Kita kan mendapatkan seperti ini misalnya. Nah, ini kan berarti nanti menjadi menjadi kondisi yang terlalu jauh berbeda kalau kita melakukan interpolasi di titik-titik ini. Ya, kayak gini ya. Harusnya kan dapatnya ya karena ini linear ya tepat pada nilai di sini gitu. Tapi karena kita menggunakan orde polinomialnya adalah orde polinomial yang tinggi, ya, kita mendapatkan solusinya di mana? Nah, di sini ya, yang memberikan galat yang katakanlah cukup besar dibandingkan dengan nilai aktualnya. Ya. Jadi di sini kita harus cukup hati-hati ya untuk melihat 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 trennya ya. Apakah trennya itu memang akan sesuai dengan orde tinggi atau tidak ya. Kalau misalnya katakanlah datanya ini memang benar-benar susah untuk diperkirakan ya, scatternya seperti ini gitu. Nah, ini mungkin kita perlu menggunakan orde tinggi ya, gitu. Ya. Untuk memperkirakan nilai interpolasinya. Ya. Tapi ya kalau menggunakan nanti menggunakan regresi kita bisa mendapatkan fungsi yang lebih sederhana gitu. Tapi kalau katakanlah kita punya data banyak dan kita lihat lihat data yang kita miliki tersebut trennya ini tidak terlalu jelas, ya kita bisa menggunakan polinomial yang orde tinggi. Tapi kalau trennya jelas sekali, misalnya, ini membentuknya kok mirip fungsi yang linear, ya udah kita gunakan, tidak perlu kita gunakan yang orde yang tinggi. Ya. Atau ininya sesuai dengan sesuai dengan persamaan kuadratik gitu. Ya berarti kita gunakan juga yang kuadratik, tidak perlu sampai ini yang tinggi. Ya, seperti itu ya. Nah, kita juga harus punya feeling lah gitu ya. Tidak menggunakan semua data yang diinikan terus kemudian kita terapkan. Kadang masalahnya kita juga bisa mempunyai atau menjumpai data yang kemudian bisa kita split. Ya, misalnya apa? Mungkin datanya seperti ini, ya, pada pada satu rentang tertentu, terus kemudian di rentang yang lain melakukan kita lihat seperti ini misalnya. Nah, artinya apa? Artinya kita bisa melakukan split sini. Kita tidak perlu katakanlah melakukan melakukan interpolasi, ya, mencari fungsi interpolasinya dari batas bawah sampai dengan batas atas, ya. Tapi kita bisa melakukannya karena ini kita split, ya, misalnya sampai di sini, ya. Ini yang pertama, bagian pertama, ini yang bagian kedua. Di sini kita lakukan interpolasi, ini trennya kayak ke bawah kayak gini, ya, mungkin kita bisa mendapatkan fungsi tertentu di sini. Ini yang lebih sederhana. Kemudian yang ini juga kita lakukan interpolasi ke arah sana. Jadi kita akan mendapatkan fungsi interpolasinya. Ini yang pertama gitu ya, A0 plus A1X plus A1 X kuadrat dan seterusnya. Ini katakanlah untuk rentang misalnya ya dari 0x1 misalnya, kemudian kita punya nilai yang lain B misalnya.
B0 plus B1X plus B2X kuadrat, dan seterusnya. Ini untuk rentang misalnya 1X 10, misalnya seperti itu. Jadi kita bisa melakukan splitting seperti ini, jadi tidak langsung menggunakan satu fungsi interpolasi untuk rentang mulai dari 0 sampai dengan 10. Gitu ya. Oke. Oke, berikutnya kita coba untuk metode yang kedua yang kita pelajari di sini, yaitu metode Lagrange. Ya. Mohon bantuannya siapa ini? Ridho Jaya Sihombing. Apakah ada? Halo Ridho. Ini share-nya di sini. Kok lari ke situ? Ada tidak Ridho Jaya Sihombing? Oh, enggak ada. Oh, Ridho ada 2 ya. Ada Muhammad Ridho. Kalau yang Ridho satunya lagi, Muhammad Ridho, ada enggak? Enggak ada? Wah, ini pada kemana nih? Pada tidur. Oke. Izas Widian Syandana, ada atau tidak ya? Ya, ada, Pak. Ada? Ada. Oke. Bisa dibantu untuk menjelaskan apa itu metode Lagrange? Saya nggak tahu menjelaskannya, cuma kayaknya dijelaskan di video cuma rumusnya dong sama penerapannya. Nah, ya gimana? Saya nggak tahu. Ya, yang Anda pahami apa? Ya, ya gimana ya, Pak? Cuma ada rumusnya saya. Itu jadi kalau ada n titik n data gitu, jadi ada n penjumlahan, tapi dikalikan dengan fungsi jadi apa y data y-nya, terus dikalikan dengan fungsi pembobot, yaitu apa, perkalian x dikurangi x yang selain apa, yang bukan i. Nah, per x i dikurangi x yang selain i. Itu di apa, kalikan semuanya. Ya, terus tambahkan yang dimaksud ya, itu ya misalnya data ke 0 ya, Pak. Misalnya ada 3 data. Dalam data 0 penjumlahan pertama itu y0 dikalikan dengan x kurangi x1 dikalikan dengan x kurangi x2 per x0 dikurangi x1 dibagi x0 kurang x2. Nah, terus ditambahkan yang lainnya, apa yang selain itu. Oke. Kemudian kalau kan itu untuk menentukan apa namanya, fungsi grafiknya. Jika disuruh untuk menentukan
pada X nilai tertentu dimasukkan saja X-nya yang apa? Yang tadi yang X kurangi X0 yang di atas tadi. Oke. Secara gambaran saya tidak tahu bedanya sama yang pertama. Bedanya yang pertama gimana maksudnya? Yang metode langsung? Iya. Oh, berarti menurut Anda sama gitu ya? Bukan sama, tapi saya nggak tahu mending apa kelebihannya apa gitu. Oh. Ya, oke. Oke, makasih. Coba Gregorius Doni Setiawan ada atau tidak? Oke, nggak ada. Oh. Oke. Sekarang ada pertanyaan tidak yang terkait dengan metode Lagrange? Atau sudah jelas metode ini? Permisi Pak, izin bertanya. Ya. Itu kan kalau di Lagrange ada yang penyebutnya itu kan ada pengurangannya gitu kan Pak. Tapi kalau misalnya penyebutnya seandainya kan data-datanya itu jika dikurangi hasilnya 0, terus gimana Pak? Apakah mungkin untuk digunakan pakai Lagrange atau harus pakai metode langsung gitu? Kalau 0 berarti kan pada titik itu sendiri, atau gimana? Bagaimana Anda mendapatkan ini 0, yang bawah itu sama dengan 0? Kalau 0 kan berarti nilai X-nya kan pada dirinya sendiri kan? Paham maksud saya? Ya, gimana ya? Mungkin maksud saya itu kalau datanya itu ada yang negatif sama positif gitu, Pak. Negatif atau positif? Ya nggak masalah negatif dan positif. Gimana? Saya belum nangkep pertanyaan Anda. Kalau yang saya tangkap kan, yang tadi kan apa namanya? Anda menanyakan kalau yang bawahnya itu 0 itu, toh? Ya, kan nanti fungsi pembobotnya itu kan bisa dianggap tidak ada, atau bahkan gimana ya? Kan kita punya ini P X min XJ gitu kan ya, per X min XJ ya, kayak gini toh. J sama dengan 0, I tidak sama dengan J kan, I tidak sama dengan J. Kayak gini. Artinya gini, kalau kita punya misalnya apa namanya 3 titik kayak gini. Ya. Kita punya di sini X0, ini X1, ini X2. Ini kan. Nah, jadi yang di sini berarti kan kita melakukan perkaliannya, kalau basisnya yang ini. Oke. Berarti kan kita mempunyai X0 min X1 kali X0 min X2 gitu kan. Yang ini. Kemudian ditambah dengan kita ngambil basis yang ini, berarti kan X1 min X0 kali X1 min X2. Ini yang bawah aja ya. Yang bawah aja. Ditambah, kemudian yang ini berarti kan X2 min X0 kali X2 min X1.
Oke. Ini. Ya. Ya, yang ini nilainya jelas akan negatif kan, ini negatif, ya kan? X0 min X2 ini kan negatif kan. Yang ini positif, ini negatif. Yang ini positif. Ini ya nggak masalah gitu kan. Nah, yang tidak mungkin kan kalau ini sama dengan 0 kan. Kalau sama dengan 0 artinya apa? Titiknya kan berarti numpuk. X0 dengan X1 berarti sama gitu kan. Kita tidak mempunyai dua titik yang berbeda, tapi kita punya satu titik yang yang sama di X0 dan X1-nya itu. Jadi kalau mau berarti fungsinya ini menjadi fungsi yang datanya vertikal gini. Nah, ini kan berarti tidak ada korelasi kan ini kan antara antara X dengan ini, X dengan Y kan nggak ada, artinya Anda bisa mendapatkan nilai Y berapapun pada nilai X kan gitu. Ya, kalau gini ya nggak perlu diinterpolasi, langsung jawab gitu. Tapi nggak ketemu nilainya, berapa nilai Y-nya ya nggak tahu gitu. Ini nilainya bisa sembarang antara titik ini sampai sampai titik tak hingga besarnya, mungkin nilainya di antara itu karena fungsinya fungsi yang vertikal gitu kan. Jadi ada banyak nilai Y pada titik X yang sama gitu kan. Mau X0, X1, X2 itu berada pada titik yang sama. Ya. Artinya ini kan berarti nggak mungkin dihitung menggunakan cara ini kan. Nah, kalau menggunakan Lagrange kan titik-titiknya kan berarti pada posisi yang berbeda dengan nilai Y yang Y-nya bisa juga sama ya. Kalau horizontal kan hasilnya juga akan sama, tapi nilai titik X-nya, X0, X1, X2 dan seterusnya itu akan berbeda, sehingga nilai selisihnya di sini tidak akan sama dengan 0. Kayak gitu. Pak, ya. Kalau ini Pak, kalau grafik yang kita punya berbentuk lingkaran, kan ada kemungkinan X1 sama dengan X2. Kalau gitu gimana Pak? Kalau bentuk lingkaran ya dari persamaan lingkaran. Kenapa pakai interpolasi? Ya kalau misalkan lingkarannya nggak sempurna gitu loh Pak. Tapi dia akan kembali membentuk bulat gitu kan. Akan terus ada ininya Pak, X1 sama dengan X2 gitu, atau mungkin bentuknya persegi gitu Pak, atau elips yang tidak penuh. Ya, terus gimana? Itu kan berarti ada kemungkinan nilai X-nya sama gitu Pak. Kalau dia bentuknya kayak yang digambar ini, tapi diputar 90 derajat gitu Pak. Anda bisa split kan mestinya? Di split gimana? Di split kalau misalnya katakanlah Anda mempunyai bentuk seperti ini, ya Anda hitung kan ketika nilai Y-nya positif dengan nilai Y negatif, misalnya seperti ini ya. Ini pas di tengah gitu kan. Ini X0-nya, ini X1, X2, X3, ini misalnya X4 gitu kan. Ini datanya, ini plus minus ini plus minus misalnya ya, plus minus. Anggap ini tengahnya ketika Y sama dengan 0. Ya, Anda bisa melakukan melakukan interpolasi, misalnya di nilai-nilai di ini kita splitkan gitu kan. Kita split pada rentang ketika Y positif dengan Y negatif. Ya, jadi dengan seperti itu kan yang kita cari interpolasinya, misalnya yang Y positif kan berarti yang ini aja. Nah, dari sini kan kita bisa mendapatkan, katakanlah kita ingin tahu nilainya ini, nah kita dapatkan yang ini. Nah, kemudian kalau misalnya kita hitung untuk yang negatif, berarti kan kita ngambilnya kan nilai yang ini kan, pasangan datanya kan XY dengan Y yang negatif semua. Nah, nanti kita dapatkan yang ini. Misalnya seperti itu. Jadi fungsi yang berlaku untuk Y positif dan fungsi yang berlaku untuk
Y negatif. Oke, ada lagi yang lain? Pak, berarti kalau kayak gitu bisa kita kayak ganti perspektif, misal X-nya jadi Y, Y-nya jadi X, itu bisa nggak ya Pak? Biar motongnya nggak. Biar syaratnya itu di X-nya bukan di Y-nya. Yang mana? Yang ini? Yang barusan Pak, yang elips. Ya, kalau ada yang ngambil kalau ada mengambil ininya, berarti kan diputer atau? Ya nanti kan juga sama juga Anda mendapatkan nilai yang satu positif, satu negatif juga kan? Atau ini kan saya hanya ambil pendekatan yang sederhana ketika Y-nya sama dengan 0, tapi kan bisa saja Y 0-nya katakanlah di sini ya. Di semua nilainya positif semua kan ya juga bisa ya. Seperti itu. Tapi kita bisa katakanlah bisa tentukan ininya. Kalau kita plotkan di sini kemudian kita tetapkan rentang X0 sampai dengan X4-nya ini kita split gitu untuk Y, katakanlah Y yang lebih besar dengan Y yang lebih kecil. Kalau diputer ganti ditransformasi X jadi Y jadi X ya. Kalau diputar apa enggak sama aja? Iya sih Pak, kayaknya sama aja sih Pak. Beda Pak. Oke, ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada, ini materi kita tidak banyak ya pada pertemuan kali ini. Saya akan berikan kuis pada Anda. Ya. Ini kuis individual ya, jadi bukan kerja kelompok ya. Silakan dikerjakan. Mudah kok ya, cuma satu soal saja. Kemudian nanti unggah langsung di elok ya. Terserah nanti Anda mau mau tulis tangan atau mau diketik ya, atau mau tulis tangan kemudian di scan atau di foto terus diupload itu nggak masalah ya. Saya ini kan sebentar, eloknya mana ini? Oke, saya masuk ke elok dulu. Oke, ini sebentar. Nah, ini. Oke.
Mudah-mudahan sudah muncul. Oke, silakan dicek di Elok ya, di apa namanya, di bagian bawah regresi itu ya, setelah add puzzle itu ya, ada quiz ya. Silakan Anda unduh itunya, file deskripsi kuisnya, kemudian nanti dikerjakan dan diunggah di Elok juga. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Pak, ya. Saya mau nanya yang dari materi minggu lalu. Itu kan kalau kita pakai minggu lalu itu diagonalnya harus lebih besar dari penjumlahan nilai yang lain. Nah, kalau tidak ada nilai yang lebih besar dari penjumlahan nilai-nilai yang lain itu bagaimana, Pak? Ataukah harus metode langsung? Ya, kemungkinan nanti tidak bisa diselesaikan ya, secara iteratif. Kadang untung-untungan ya. Untung-untungannya itu kayaknya kalau misalnya selisihnya itu tidak terlalu kadang kita bisa mendapatkan, tapi sepertinya susah deh mendapatkan solusinya ya. Mungkin kalau bisa itu juga osilasi itu hasilnya itu ya, mungkin naik turun tapi lama untuk mencapai ininya ya. Jadi kalau misalnya seperti itu ya kita kembali ke metode langsung gitu. Karena kalau metode langsung kan kita bisa mendapatkan solusi ya. Nah, kayak gitu. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada ya berarti silakan mengerjakan ya. Ini sampai waktu kalian selesai ya, atau saya berikan 14.45 ya mungkin ya. Ya, 14.45. Anda punya 45 menit untuk mengerjakan. Saya rasa ini cukup. Kemudian nanti minggu depan kita masuk ke interpolasi yang kedua ya. Bagian yang kedua, kita akan bicara tentang interpolasi Newton dan spline ya. Seperti itu. Baik, jadi yang pertemuan di siang hari ini kita bisa akhiri sampai ini ya. Silakan Anda mengerjakan sendiri ya, jangan bekerja sama itu. Kemudian diunggah sebelum deadline-nya. Oke, seperti itu. Mungkin kalau ada yang belum absen tadi menggunakan QR, kalau mau absen saya persilahkan ya. Ini saya share lagi. Ini mana tuh? Kok hilang? Oh, alah. Larinya Pak ke sini. Oke, saya buka lagi ke sini sampai berapa menit ke depan. Setelah itu mungkin saya off ya dari perkuliahan ya. Terima kasih atas kehadiran kalian semua dan partisipasinya. Kita jumpa lagi di minggu depan ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak, saya mau tanya Pak, maaf telat tadi baru pikiran. Ya. Tadi di awal Bapak mention tentang ekstrapolasi, itu emang ada caranya atau nanti kita pakainya regresi ya Pak?
biar ini Pak. Halo. Halo Pak, gimana ya Pak tentang yang tadi ekstrapolasi? Ya, gimana? Tadi kan Bapak di awal-awal sempat nyebutin tentang ekstrapolasi. Nah, itu saya penasaran kalau ekstrapolasi itu nanti jatuhnya ke regresi atau ada cara lain gitu, Pak? Ya, oke. Jadi kalau apa namanya, kalau misalnya menggunakan ini, yang paling umum biasanya kita menggunakan regresi. Ya, dari regresi itu kita bisa lakukan ekstrapolasi ke rentang daerah yang di luar data yang kita miliki. Tapi menggunakan ini katakanlah kalau menggunakan metode langsung sebenarnya kita juga bisa ya. Misalnya kita punya 4 data gitu kan, terus kemudian kita menggunakan metode langsung kita dapatkan polinomial order 3. Nah, dari polinom order 3 itu kan kita bisa ini kan apa namanya cobakan untuk fungsi atau titik yang di luar rentang itu. Akan tetapi hasilnya ini kan yang tidak bisa kita ini kan tidak bisa kita apa namanya jamin kira-kira seperti itu kan. Karena apa? Karena kita nggak tahu data yang di sebelah sana itu seperti apa. Yang kita tahu itu kan hanya pada data pada rentang yang kita ketahui saja gitu kan. Dan datanya ini kan kita berdasarkan titik-titik yang eksak gitu kan. Semua titik data ini kan tadi terlewati oleh fungsinya. Nah, kalau yang di luar itu kan kemungkinan menjadi tidak terlewati kan, tidak terlewati oleh titik data yang ada. Nah, jadi untuk ekstrapolasi nanti lebih banyak nanti yang digunakan adalah nanti yang regresi itu. Iya Pak, baik Pak, makasih Pak. Ya. Saya keluar dulu Pak. Ya, silakan.